Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 563, Kenshin dan Iwan, yang berada di gedung perhiasan, tempat bergengsi orang kaya, untuk melihat barang-barang mewah. Di saat Kenshin dan Iwan melihat cincin, di situ ada seseorang yang dikawal berjalannya. Pakaiannya nampak beda, mirip artis yang terkenal. Semua mata melihatnya, termasuk Kenshin dan Iwan, yang memperhatikan juga. Rupanya itu pemilik gedung perhiasan, orang kaya yang berkuasa di sini. Terlihat oleh Kenshin dan Iwan masuk ke toko yang besar, langsung dihormati banyak karyawan. Kemudian Iwan mengutarakan maksudnya pada penjaga perhiasan yang di depannya. "Oh ya Mbak, kalau cincin untuk pernikahan, apakah di sini tersedia?" Pegawai itu lalu bilang, "Oh, kalau masnya cari cincin untuk persiapan nikah, masnya bisa datangi toko yang besar itu, karena di sana tempatnya untuk memesan segala kebutuhan untuk wedding, baik perhiasan maupun permata. Dan toko-toko emas di sini tak diperbolehkan melayani pemesanan bertema pernikahan selain hanya di toko itu. Maklum Mas, karena sudah peraturan yang punya gedung ini, jadi kita hanya menaati." Kenshin lalu bilang, "Ayo Wan, kita cari di sana. Kita cari cincin yang paling baik untuk persiapan pernikahanmu." Iwan menjawabnya, "Tapi bro, gua hanya melihat-lihat saja. Bukan belinya sekarang. Sebab uangnya tak cukup. Lagian di sana pasti mahal bro." Kenshin menyahutnya, "Ya kita lihat-lihat dulu Wan. Melihat kan tak harus membeli." Kenshin bercanda ke Iwan, dan masuklah Kenshin ke dalam. Langsung bertanya pada penjaga tokonya, "Bayang cincin di sebelah mana?" Karyawati itu menjawabnya, "Oh ini Mas, di sebelah tengah. Mari silahkan ke sini." Kenshin mengiyakan, sembari bicara ke Iwan, "Ayo Wan, lu lihat cincinnya. Mana yang cocok dengan Ririn." Di saat itu juga banyak pembeli yang lainnya, yang melihat-lihat pula. Mereka orang-orang kaya, yang berada di tempat yang sama. Kemudian Kenshin yang bersama Iwan, lalu dilihat seseorang pimpinan yang di situ, yang punya toko perhiasan, dan terkenal paling kaya. Dia seorang wanita muda, anaknya pengusaha Jepang. Gedung perhiasan ini adalah miliknya. Bos wanita itu melihat Kenshin, dan bilang ke pegawainya, "Oh ya Pak Dono. Pak Dono, lihat dua laki-laki itu, yang memakai kaos biru dan putih. Perhatikan gerak-gerik mereka. Saya curiga keduanya tidak membeli perhiasan, tapi ada maksud yang lainnya." Bilang juga ke pegawai bagian dalam, agar selalu melihat CCTV-nya, terutama pada cowok itu. Pak Dono pun mengiyakan, dan mengabarkan pada yang lainnya. Kejadian seperti itu sudah wajar, karena ini tempat perhiasan. Sudah seringkali berulang, dan kali ini Kenshin dan Iwan yang dicurigai langsung oleh pemilik gedung ini. Iwan lalu bilang, "Oh ya Mbak, cincin yang ini berapa ya harganya?" Penjaga toko itu menjawab, "Oh kalau yang ini, harganya 25 juta. Ini yang 24 karat. Beratnya 12 gram lebih. Bercampur permata. Ini memang khusus untuk mahar pernikahan. Biasanya ini yang paling disukai banyak orang." Iwan yang disebutkan harganya tersenyum kecil saja. Iwan dalam hatinya berkata, "Waduh, kalau yang ini, gua harus menjual kambing ternak 3. Itu pun kalau terjual." Iwan merasa tak mampu membelinya. Iwan masih tak menggantungkan ke Kenshin, berusaha pakai uangnya sendiri. Dan Kenshin yang melihat Iwan. Kenshin masih diam saja. Kenshin sedang memperhatikan perhiasan yang lainnya. Di saat itu sorotan CCTV yang di atas mengarah pada Kenshin. Pegawai yang di dalam memperhatikan. Begitu pula bos wanita yang lagi duduk di tempatnya. Bahkan memerintahkan lagi pada karyawati yang berjaga, agar selalu memperhatikan pria yang berbaju putih itu. Mereka pun mengiyakan. Lalu Kenshin bertanya, "Oh ya Mbak, saya mau tanya, apa bisa pesan pakai nama di sini?" Maksudnya pesan cincin dan kalung. Nama seseorang yang diukir gitu.
Pegawai toko itu menjawabnya. Ya tentu Mas sangat bisa. Memangnya Masnya mau pilih yang mana? Kenshin menjawabnya. Oh itu bisa ya Mbak. Kalau gitu saya tak lihat-lihat dulu saja. Kenshin berjalan lagi ke samping. Karena penampilannya yang biasa, orang-orang pembeli lain yang di situ jadi hati-hati berdekatan dengan Kenshin. Mereka memegang dompetnya masing-masing. Bahkan langsung ada yang menjauhi. Takut-takut dompetnya dicuri. Setelah itu Kenshin bilang, "Oh ya Mbak, saya mau lihat yang ditaruh di kaca itu." Kenshin menunjuk tempat VIP. Perhiasan yang spesial. Yang hanya ada 5 buah. Yang letaknya agak ke dalam. Penjaga toko itu bilang, "Oh ini Mas, kalau yang itu harganya sangat mahal. Jadi bukan untuk dilihat-lihat. Apalagi dipegang-pegang." Karyawan yang di samping kiri dan kanan makin curiga. Karena tangan Kenshin menunjuk ke arah perhiasan yang mahal. Apalagi bos wanita yang mirip artis itu. Sampai langsung berdiri. Berjalan menghampiri. Akan pegawainya yang melayani. Kemudian Kenshin bilang, "Ya udah Mbak, kalau gitu saya mau beli yang itu. Saya mau melihatnya. Ingin tahu lebih jelasnya. Nanti namanya diukir di mana." Pegawai toko itu pun bilang lagi, "Tapi ini mahal Mas harganya. Karena bentuknya yang mewah. Ada perhiasan permatanya. Harganya 100 juta. Kenshin tersenyum. Dan langsung menjawabnya. "Iya Mbak, nggak apa." Karyawati itu pun masih tak percaya. Lalu memberitahukan pada bos wanitanya. "Gimana Mbak, apa perlu dilayani? Pria itu katanya ingin membeli. Apa harus diambilkan perhiasannya?" Bos wanita itu menjawabnya, "Tanyakan dulu apa dia punya uang. Kalau punya uang dan berniat membeli, kita akan menjual. Kalau sekedar bertanya, lebih baik jangan diambilkan." Kenshin pun lalu ditanya, "Oh ya Masnya, apa punya uang segitu ya?" Kenshin tersenyum lagi. Kemudian menjawabnya, "Saya punya Mbak uangnya." "Memang kenapa ya?" Karyawati itu pun berkata, "Kalau gitu tunggu ya Mas. Saya bilangkan dulu." Dan dikatakan lagi ke bos wanitanya, kalau laki-laki itu memiliki uangnya. Dan bos wanita itu bilang, "Ya sudah, ambilkan perhiasannya. Sekalian ada yang berjaga di dekatnya. Kalau dia akan lari setelah memegang kalungnya, kalian langsung menangkapnya." Dan 2 pegawainya pun keluar toko mendekati Kenshin. Seperti yang dikatakan bosnya, Iwan pun masih melihat-lihat cincin yang lainnya. Dan bos wanita itu pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi Kenshin sendiri. Bos cewek itu bertanya, "Oh ya, katanya Mas ini mau membeli kalung itu. Apa benar Masnya punya uang 100 jutaan? Di sini bukan tempat bercandaan. Bukan pula tempat melihat-lihat." Kenshin melihat wanita di depannya, yang tadi dihormati banyak karyawan di sini. Kenshin pun langsung menerka. Orang yang di depannya ini adalah pemilik tokonya. Dan Kenshin menjawabnya, "Iya Mbak, saya akan membelinya." Lalu kalung itu pun dikeluarkan dari kotak kacanya. Kemudian diberikan ke Kenshin. "Ini Mas kalungnya." Kenshin memegangnya. Orang yang di samping kiri dan kanannya sudah waspada. Bersiap-siap menjaga, kalau ada hal yang tak diinginkan. Setelah itu, pemilik toko berkata ke Kenshin, "Gimana Mas, apa jadi dibeli perhiasannya?" Kenshin menjawabnya, "Iya Mbak, tentu saja. Ini buatan London sepertinya." Kenshin tiba-tiba bilang, menyebut toko pembuatnya, serta nama pemiliknya, yang ada di kota London. Saat Kenshin bilang begitu, bos wanita itu terkaget jadinya. Cowok yang di depannya, yang dikiranya laki-laki biasa, sekedar bertanya-tanya, tiba-tiba tahu segala pembuatnya. Kemudian bos wanita itu menjawabnya, "Iya itu benar. Kok Mas ini bisa tahu? Akan namanya Mr. Walker." Bos cewek itu terheran, menjadi penasaran. Kenshin menyahutnya, "Iya Mbak, saya pernah ke sana. Kira-kira setahun yang lalu. Saya diajak ke rumahnya. Ditunjukkan bermacam-macam produknya. Dan dibuatkan besoknya, yang tipe paramesia." Mendengar jawaban Kenshin, bos cewek itu terkaget lagi. Perhiasan yang disebutnya adalah karya tertinggi dari Mr. Walker. Belum sempat dirinya bertanya, Kenshin lalu bilang, "Oh ya Mbak, kalau gitu saya ambil yang ini saja. Dan tolong dicetak tulisan, I love you Kaori." Saat Kenshin bicara itu, terkaget bos wanita tersebut. Dek-dekan jantungnya berdetak.
serasa mendapat kejutan. Begitu pula karyawan yang di dekatnya. Karena nama Kaori sama dengan nama bosnya, cewek pemilik gedung ini, yang sekarang ada di depan Kenshin. Namanya juga sama, Kaori pula. Jadinya, terkejut semua mendengarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.